Mulai tahun 2020-an di China banyak sekali properti yang tidak ada penghuninya, sehingga sering disebut sebagai kota hantu. Ada jutaan unit rumah dan apartemen kosong tidak berpenghuni. Ada yang memang proyeknya memang mangkrak alias setengah jadi, ada juga yang dibeli memang hanya untuk investasi. Dan di tahun 2023 ini, salah satu perusahaan properti besar China yaitu Evergrande mengajukan pilot, dan hampir di waktu yang sama, perusahaan properti nomor 1 di China yaitu Country Garden gagal membayar bunga pinjaman sebesar 22 juta US dollar. Apa sih yang terjadi di industri properti China dan apa saja penyebabnya? Ayo kita bahas. Kalau kita baca berita dunia, maka banyak sekali informasi tentang perekonomian di China yang saat ini mengalami penurunan. Di China, sektor properti dan konstruksi menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi dengan menyumbang 30% dari GDP. Nah, tetapi proyek-proyek ini rata-rata dibiayai dari utang. Periode tahun 2005 sampai 2009, harga tanah di China naik rata-rata 3 kali lipat dan masih berlanjut sampai 2011. Namun, di tahun 2012, harga properti mulai stagnan alias tidak mengalami pertumbuhan. Di tahun ini, salah satu perusahaan properti besar di China, Evergrande, mengajukan pilot setelah beberapa kali gagal bayar utang-utangnya sejak 2021. Dan total utang Evergrande di tahun 2021 mencapai 300 miliar US dollar atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Di tahun 2020, harga saham Evergrande itu bernilai 20 dolar dan di September 2023 ini berada di bawah 1 dolar atau mengalami penurunan sampai 95% hanya dalam waktu 3 tahun saja. Berdasarkan data dari Bloomberg, dari 50 perusahaan properti terbesar di China, ada 34 perusahaan yang sudah gagal membayar bunga pinjaman di bulan September 2023 ini. Dan info tambahan, sudah ada 50 perusahaan properti yang bangkrut di 2 tahun terakhir ini. Bahkan yang terbaru dan menjadi headline di banyak berita saat ini adalah perusahaan properti terbesar di China yaitu Country Garden gagal membayar bunga sebesar 22 juta US dollar karena krisis likuiditas. Kenapa terjadi? Karena penjualan properti baru mereka turun sampai 60% lebih. Sebenarnya, ada banyak faktor yang menyebabkan krisis industri properti di China. Antara lain, melemahnya perekonomian dunia, adanya peraturan pemerintah yang membatasi jumlah pinjaman atau hutang untuk perusahaan properti, dan tentu saja COVID-19 yang melanda hampir 3 tahun terakhir ini. Namun, ternyata ada satu hal lagi yang menjadi penyebab krisis ini, yang bermula dari kebijakan pemerintah China 40 tahun yang lalu, yaitu One Child Policy atau kebijakan satu anak. One Child Policy adalah peraturan dari pemerintah China yang membatasi rakyat mereka untuk hanya boleh memiliki satu anak saja. Berlaku kapan? Sejak zaman kepemimpinan Deng Xiaoping di tahun 1979 yang diteruskan sampai tahun 2015. Sebelum peraturan ini dikeluarkan, rata-rata rakyat di China memiliki 4 orang anak. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi krisis pangan dan energi apabila populasi ini tidak dikendalikan. Saat itu, perekonomian di China masih sangat lemah. Jadi di pikiran pemerintah, kalau saja satu keluarga hanya punya satu anak, maka anak ini bisa mendapatkan gizi yang bagus, juga pendidikan yang lebih baik. Betul ya? Namun, karena budaya rakyat China yang lebih mengutamakan anak laki-laki, maka yang terjadi adalah sering sekali abortus atau pengguguran kandungan dilakukan kepada janin perempuan. Efek jangka panjangnya apa? Saat ini, di tahun 2023 ini, jumlah laki-laki lebih banyak 30 juta orang dibandingkan perempuan, 30 juta. Sehingga persaingan untuk mencari jodoh itu akan semakin tinggi. Nah, seperti kita tahu, salah satu faktor bagi laki-laki untuk menunjukkan dirinya sudah matang secara ekonomi adalah memiliki rumah atau apartemen. Sehingga terjadi peningkatan harga properti yang luar biasa. Kemudian,
rakyat China ada kecenderungan untuk lebih senang berinvestasi ke properti daripada instrumen investasi lainnya. Bisa jadi karena barangnya terlihat dan juga bisa dipegang dan juga bisa diwariskan ke anaknya. Sama sebenarnya seperti banyak warga keturunan China di Indonesia. Dari data yang saya dapatkan, hanya 13% rakyat China yang berinvestasi di bursa saham dibandingkan dengan rakyat Amerika yang mencapai 53% berinvestasi di bursa saham. Kebijakan One Child Policy tadi yang mulai 1979 akhirnya memang menunjukkan hasil dengan meningkatnya level pendidikan di kalangan anak muda China. Angkatan awal dari kebijakan ini 1979 ya. Berarti saat ini rata-rata sudah berusia 30-40 tahun dan mereka inilah yang menjadi kekuatan utama dari perekonomian di China. Angkatan inilah yang mendorong meningkatnya kelas menengah di China. Jadi yang dulu yang miskin terbantu dengan pendidikan dan mereka menjadi kelas menengah dan banyak yang jadi kelas atas. Nah, walaupun mulai tahun 2015 kebijakan One Child Policy ini udah dihapuskan, tetapi banyak warga China yang ternyata pengen tetap punya satu anak saja. Karena apa? Semakin mahalnya biaya hidup dan juga biaya pendidikan. Mungkin di sana tidak ada berlaku istilah banyak anak banyak rezeki ya, sehingga mereka tetap secara logika kalau misalnya punya anak biaya hidupnya mahal, biaya pendidikannya juga mahal. Ya udahlah, toh saya dulunya juga hasil kebijakan satu anak dan saya merasa enak karena apa? Bisa dapat gizi yang bagus juga pendidikan yang bagus. Sehingga apa? Kalangan muda sekarang juga anaknya rata-rata hanya satu. Nah, jadi karena sebab-sebab itulah harga properti menjadi semakin naik dan semakin tidak terjangkau. Dan uniknya apa? Meningkatkan pendidikan juga meningkatkan permintaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih menggunakan otak ketimbang otot. Padahal di China penggerak utama ekonominya masih banyak dari industri yang membutuhkan kerja kasar. Sehingga data Youth Unemployment Rate terakhir di 2023 mencapai 21%. Artinya apa? Ada 1 dari 5 penduduk usia 16-24 tahun yang tidak bekerja. Dan ini angka yang sangat tinggi. Jadi perpaduan harga properti yang mahal, oversupply jumlah properti, COVID-19, dan peraturan pemerintah soal batasan utang perusahaan properti mencapai puncaknya di 2023 ini. Apa efeknya ke seluruh dunia? Yang jelas, permintaan terhadap bahan baku bangunan akan berkurang signifikan. Salah satu negara yang sudah merasakan efek dari krisis ini adalah Australia. Kenapa? Sebagai produsen biji besi yang menjadi bahan baku dari baja, Australia sangat menggantungkan ekspor biji besi ke China. Bahkan 40% dari ekspor Australia adalah ke China. Efeknya lagi, karena penurunan daya beli rakyat China akan berimbas kepada dunia pariwisata. Karena tahun 2019 sebelum COVID, ada 155 juta turis dari China yang berlibur ke seluruh dunia. Nah, dari kejadian ini kita bisa sama-sama belajar bahwa keputusan apapun yang kita ambil di masa lalu bisa menghasilkan dampak yang besar di kedepannya. Bahkan dalam hal ini, satu kebijakan pemerintah di satu negara ternyata bisa mengakibatkan potensi krisis di seluruh dunia. Apabila kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like di bawah. Sekali lagi, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like di bawah. Saya akan sangat berterima kasih. Saya Rico Alexander. Sampai jumpa di video selanjutnya. What?